Tuhan Yesus, kami akan mengenai ibadah kami, memimpin hati pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Senang rasanya bisa jumpa lagi hari ini. Ayo, siapkan Alkitab dan Al-Tulisnya. Kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu JKPK Pekanbaru. Anak-anak luar biasa, diundang berdiri semuanya. Kita akan bernyanyi kembali. Tiada mulia kasih setiamu Tuhan. Satu pengumuman, yaitu kita akan menyaksikan teman-teman kita yang sudah mengirimkan video ayat hafalan. Nah, penasaran nggak siapa-siapa aja yang mengirimkan ke Ibu Guru? Kali ini Ibu Guru akan menampilkan siapa anak-anak yang mengirimkan ke WhatsApp grup atau ke Japri Ibu Guru masing-masing. Nah, berikut ini kita tampilkan ya. Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus dan menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Hafalan Minggu 7 Juli 2020 diambil dari Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Ayat hafalan Minggu 7 Juni 2020 diambil dari Korintus 13 ayat 12, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat sore Bu Guru Gereja. Hari ini aku akan membacakan 2 Korintus 13 ayat 13. Ini dia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat sore guru gerejaku. Hari ini saya akan membacakan 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Ibu Guru. Ayat apaan kita hari ini? 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Dadah. Salam Ibu Guru. Ayat hafalan kita 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Dadah. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman. Sekarang Dea mau mengucapkan ayat hafalan dari 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus 13 ayat ayat 13. Kasih karunia karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih Bu Guru ucapkan kepada anak-anak sekolah minggu yang sudah mengumpulkan, yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Dan untuk minggu depan, Ibu Guru tetap menunggu teman-teman yang lain untuk mengirimkan video ayat hafalan. Waktunya bagaimana Kak Yasin? Mengumpulkan sebelum hari Rabu setiap minggunya. Karena kalau dikumpul sebelum hari Rabu bisa kita tampilkan, tapi kalau lewat dari hari Rabu, mohon maaf, ikuti aturan selanjutnya. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa menyertai kami, melindungi kami. Terima
kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan di hari-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Kembali kami boleh beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Kami memohon uluran tangan kuat kuasa Tuhan menyertai kami. Biarlah sapaan firman Tuhan memberikan kami kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, puji nama Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar anak-anak ibu? Ibu percaya semuanya pasti sehat, pasti bersemangat. Sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum ibu lanjutkan firman Tuhan untuk hari ini, judul firman Tuhan kita untuk hari ini, Tuhanku hebat. Ayo, coba diulangi. Tuhanku hebat. Anak-anak ibu, hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Ayo sudah dibuka Alkitabnya, Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama. Menyeberangi laut Teberau. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Amin. Anak-anak ibu, cerita kita hari ini, minggu hari ini, yaitu mengenai menyeberangi laut Teberau. Mungkin sudah beberapa kali anak-anak ibu mendengarkan kisah bagaimana bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Anak-anak ibu yang ibu kasihi, pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali bagaimana hebatnya Tuhan kita. Tuhanku hebat. Kisah bangsa Israel di dalam perbudakan di Mesir. Tuhan tidak senang bangsa Israel diperbudak oleh orang-orang Mesir. Maka Tuhan mengutus hambanya Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Anak-anak ibu, perjalanan mereka itu bukan mudah. Perjalanan mereka itu bukan senang, tetapi mereka mengalami banyak kesulitan di dalam perjalanan. Salah satu tantangan mereka dikejar oleh tentara Mesir. Mereka dikejar oleh pasukan Raja Mesir, Firaun. 600 kereta berkuda mengejar mereka. Sementara anak-anak ibu mereka berjalan kaki mau menuju tanah yang ditunjukkan Tuhan kepada mereka. Lalu mereka ketakutan. Lalu mereka bersungut-sungut kepada Musa. Musa, mereka berseru-seru. Apa maksudnya ini semuanya? Mereka menuntut Musa. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir?
Apakah engkau ingin membawa kami mati di padang gurun? Anak-anak ibu, mereka bersungut-sungut. Mereka mengatakan bahwa Musa akan membawa mereka untuk mati di padang gurun. Akhirnya Musa menjawab mereka, jangan takut. Anak-anak ibu boleh baca di Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan Musa memerintahkan bangsa Israel terus berjalan. Anak-anak ibu, Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa pilihannya, bangsa Israel di dalam perjalanannya. Kalau siang hari, Tuhan akan membuat tiang awan untuk melindungi bangsa Israel dari panas. Kalau malam hari, Tuhan akan membuat tiang api untuk melindungi mereka dari hewan-hewan buas, dari rasa dingin. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan kita sungguh hebat yang senantiasa menjaga dan menolong bangsa Israel. Anak-anak ibu, mari kita tonton video berikut ini. Bagaimana hebatnya Tuhan kita itu ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa untuk melewati laut Teberau. Setelah putra sulung Firaun mati akibat ulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang. Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam.
Dan bagaimana anak ibu melihat video yang ditayangkan tadi? Pasti anak-anak ibu semakin yakin bahwa kita mempunyai Tuhan yang sangat hebat, yang melepaskan bangsa Israel dari perbudakan orang Mesir, dari Raja Firaun yang membuat mereka berjalan di dasar laut yang kering. Anak-anak ibu yang ibu kasihi, kita merasakan bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Tuhan Yesus telah rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Dia rela mati di kayu salib demi untuk kita semuanya. Makanya lewat firman hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada anak-anak ibu semuanya, dan kepada ibu dan kepada kita semuanya, marilah kita mengandalkan Tuhan. Dimanapun kita berada, baik anak-anak ibu berada di sekolah, ketika di rumah, ketika sakit, kita sudah lihat kehebatan Tuhan kita. Marilah kita mengandalkan Tuhan kita di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetap kita mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Anak-anak ibu, seperti biasa kita akan ada sajian ayat hafalan. Ayo buka Alkitabnya, Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2 ditulis di buku catatannya, di buku Alkitabnya. Sudah? Mari sama-sama kita baca. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh luar biasa pagi hari ini. Kau menyatakan lewat hamba-Mu Musa, Engkau benar-benar Allah yang sungguh hebat, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Terima kasih Tuhan, firman ini menguatkan kami sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mengandalkan Engkau dalam situasi apapun di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, mari kita peragakan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Tertulis di Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Sekali lagi ya Bu ya. Yuk, kita ulangi ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Jangan lupa setelah dihafal, diperagakan di video, bilang sama orang tuanya agar mengirimkan ke grup WhatsApp web masing-masing atau japri ke guru sekolah minggu. Batasannya sampai hari apa Bu? Hari Rabu ya anak-anaknya, hari Rabu. Ya, kenapa hari Rabu? Supaya di ibadah minggu depan dapat ditampilkan seperti teman-teman yang tadi. Siapa yang gak mau ditampilkan? Nah, semuanya mau kan? Makanya jangan lupa sebelum hari Rabu dikumpulkan ke grup WhatsApp atau ke WhatsApp pribadi ibu guru atau bapak guru. Nah, anak-anak, ibu undang untuk kembali berdiri karena kita semua istimewa di hadapan Tuhan.
ibadah di pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, buat firman Tuhan yang sungguh indah, yang menyatakan bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Biarlah kami Tuhan boleh mengakui dimanapun kami berada bahwa kami punya Allah yang hebat. Tuhan kami yang baik, kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami, kehidupan para orang tua, kehidupan para opung, ayah, papa, kalau yang menyertai mereka semuanya di masa-masa COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati pekerjaan para orang tua, berkati segala usaha Tuhan, sehingga semuanya mendatangkan kesukaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami guru-guru sekolah minggu, menjadi guru-guru yang senantiasa semangat selalu di dalam melakukan ibadah-ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan undur. Berkatilah kami senantiasa Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, pertolongan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.